datang di Cemara 19 Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Postblok, yaitu ruang kreatif, tempat hangout yang unik, dan juga tempat pemberdayaan UMKM. Kita cari tahu yuk apa itu Postblok dan bagaimana saja keunikannya. Halo Mas Wendy, oke di sini kita udah bersama Mas Wendy, Program Director dari Postblok. Ya gimana nih kabarnya? Kabar baik. Iya. Apa kabar juga? Hari ini kita bakal mengulas tentang Postblok ya Mas, tempat hangout yang unik, kemudian ruang kreatif dan juga ruang pemberdayaan untuk UMKM seperti itu ya. Siap. Nanti kita bakal ngobrol di belakang. Di belakang. Oke, terus kita bisa keliling-keliling nih. Boleh. Nanti saya ajak tur keliling lihat Postblok Jakarta. Oke, terima kasih Mas Wendy. Sama-sama. Yang wilayah ini amphitheater. Ini untuk teater. Ya, bukan, ini amphitheater. Jadi buat segala kegiatan ketika teman-teman para pengunjung ini datang ya, misalnya mau kerja ya, atau mereka mau nongkrong, hangout sama teman-temannya sambil melihat pameran seperti yang ada di sini. Nah, mereka bisa nongkrong di ini namanya amphitheater. Amphitheater. Karena kawasan ininya namanya Great Hall. Oh, oke. Gitu. Nah, nanti setelah yang fase 2 dibongkar lagi tuh. Kalau Nah, yang belakang ini, Via ini Batavia. dia Via Batavia, dia jadi bisnis barang antik. Oke. Jadi bisa menjual, bisa nitip jual barang antik di Via Batavia dari berbagai macam ya, kebutuhan elektronik dari tahun 30, 40, semua barang-barang antik yang ada di rumah. Kolektor antik gitu ya? Kolektor barang antik bisa dijual lewat situ, tempat situ. Oke, kalau ini apa? Nah, ini namanya Cultural Hall. Cultural Hall. Cultural Hall itu adalah ruang pertunjukan dan juga ruang berbagai macam event-event kreatif. Bisa ada konser musik di sini, kemudian bisa ada juga meeting, seminar, ya, workshop. Tapi yang pasti memang sudah di-equip dengan alat-alat ya, mulai dari sound system, lighting, LED. Nah, ini LED-nya juga bisa depan belakang. Jadi karakternya M-Block Space dan Postblok itu selalu seperti ini, memiliki ruangan untuk berkesenian atau membuat event apapun di dalam kapasitas yang ini. Tapi kalau yang ini memang lebih kecil dibandingkan di M-Block. Kalau di M-Block kapasitasnya 500, kalau di sini ini 200. 200 orang. Tapi acara apapun bisa dilakukan di sini. Kemarin yang udah sempet setelah 1 hari setelah dibuka, ada 3 band yang tampil di sini. Ada Kotak, Bara Suara, sama Scalar. Oke, berarti memang benar-benar ruang kreatif untuk anak muda gitu ya, Betul, Mas? untuk perform ya. Perform gitu. Karya-karya mereka, kemudian film juga bisa di screening di sini. Bisa, berarti kita bisa bedah film juga nih di sini. Bisa bedah film, bisa bedah buku, Oke. bisa pameran juga bahkan di sini sebenarnya. Jadi mau nanya nih Mas Wendy, Iya. ini kan
ruang publik yang sangat keren banget nih menurut saya ini ruang publik yang sangat keren. Nah, bagaimana sih perjalanan Post Blok ini sehingga bisa menjadi ruang publik yang sekeren ini gitu? Oh iya, terima kasih Lisa. Ya, jadi memang intinya berangkat dari M Block Space, dari Blok M. Oke. Bahwa kita 2 tahun yang lalu di 2019 September itu membuka sebuah ruang kreatif publik di daerah Melawai, Blok M. Tepatnya itu di lokasi milik Pruri, Perusahaan Uang Republik Indonesia. Mereka BUMN yang memang memiliki lahan di situ dulunya, mencetak uang rupiah itu di situ. Dari mulai uang koin, uang kertas gitu ya, dokumen-dokumen negara gitu itu dicetak di situ. Cuma sejak tahun 94, sekitar tahun 90-an awal itu pindah pabriknya ke Karawang. Nah, akhirnya lahan yang seluas sekitar 5 hektar di Melawai Blok M itu terbengkalai. Tinggal sedikit aja karyawan yang masih berkantor di situ dengan direksi. Dan akhirnya sebagian besar bekas perumahan tuh ya, dan gudang nyetak uangnya itu selama 25 tahunan lebih itu kosong. Tembus semak-semak, rumput gitu ya, berantakan dan sebagainya lah. Abandon lah ya. Nah, kami ya dari ruang riang ruang riang waktu itu ditawarin oleh pihak Pruri untuk membuat sebuah usaha atau bisnis di sana. Gitu ya. Udah akhirnya kita 6 orang founders nih, ada saya, Pak Handoko, Mas Yakob gitu ya, Pak Lance, ada Pak Mario sama almarhum Glenn Fredly. Itu berenam mengkonsep yang namanya M Block. M Block itu sendiri waktu itu saya ngasih nama ya semacam revamp dari Blok M gitu. Tapi dalam format yang lebih kekinian dan lebih muda lah. Harapannya memang tempat itu menjadi meeting point dari teman-teman komunitas kreatif yang ada di Jakarta. Dari yang tempat sepi, gelap, rawan ya, itu akhirnya menjadi tempat yang ramai lagi sekarang. Karena dulu kan Blok M memang dikenal sebagai tempat berkumpulan anak muda ya di tahun 80-an. Tapi kemudian ditinggalkan karena orang-orang pindah ke tempat-tempat baru di Jakarta, ada Kemang, ada Senayan, dan ya yang terbaru ada Senopati gitu kan. Ya udah akhirnya buka di situ dan diterima, responnya meriah, anak-anak muda balik lagi ke Blok M. Dan akhirnya kabar ini nyampe ke PT Pos. Dari pihak PT Pos Pruri kemudian tertarik dengan konsep membuat M Block di Jakarta Pusat gitu. Dengan menggunakan tempat ini, kantor pos Pasar Baru dulunya yang berdiri dari tahun 1860-an sebenarnya tempat ini. Tapi kemudian bangunannya dipugar tahun 1911 sampai 1929. Jadi kurang lebih 17 sampai 18 tahun nih dipugar. Menjadi gedung yang kita kenal sekarang. Nah, setelah ya internet berkembang, email gitu ya. Ya PT Pos mengalami kemunduran lah ya, bisa dibilang ya. Banyak orang yang meninggalkan surat menyurat gitu. Dan akhirnya tempat ini ya dari kantor pos besar Jakarta kemudian dipindah ke belakang nih kantor posnya. Ini menjadi gedung cagar budaya. Di tahun 97 ditetapkan sebagai gedung filateli Jakarta untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan filateli gitu ya, perangko dan sebagainya komunitasnya. Ya, ketika kita diminta untuk mengalihfungsikan tempat ini di September 2020, itu pas kita datang ke sini ngeliat, wah ini lebih keren dari M Block gitu. Jauh lebih keren gitu. Dan tempatnya juga sangat bersejarah, kawasannya juga sangat menarik. Kan dulu di sini pusat pemerintahan Hindia Belanda. Dari kota tua Batavia digeser ke sini jadi Batavia baru gitu. Nama kawasannya Weltevreden lah ya dulu. Dan ada katedral gitu, ada pasar baru ya. Pasar baru kan dulu mallnya orang Belanda tahun 18-an sampai tahun 19 awal abad ke-20 ya. Jadi ketika belum ada mall, plaza, ya tempatnya di situ nongkrong dulu. Ada gedung kesenian juga di samping ya, Showberg.
itu juga bersejarah kan. Ada gereja katedral dan tempat-tempat lain yang juga bersejarahnya di situ. Jadi menurut kita ya kalau kita nggak ambil tawaran ini ya sayang gitu. Dan akhirnya kita create sebuah konsep destinasi cagar budaya di sini dan juga ruang kreatif publik, tapi berbeda karakternya dengan M Block. Kalau di M Block kan lebih selatan, lebih hip, Gen Z, millennials gitu ya. Mau nonton konser, mau nongkrong, hangout, kegiatan komunitas di sana juga bisa. Tapi kalau di sini ada unsur edukasi sejarah gitu yang kita coba create, dan kita juga menyasar di sini demografiknya lebih ke ini ya, keluarga. Jadi nggak cuma anak-anak muda tapi juga Family place gitu ya. Family gitu ya. Bisa ayah, ibu, kakak, adik, anak-anak juga bisa hangout di sini. Nah, ini untuk fase 1 2.500 meter persegi yang diresmikan di 10 Oktober lalu oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Tapi nanti rencananya di fase kedua di awal 2022 itu akan ada tambahan lagi kurang lebihnya 5.000 meter persegi ke belakang nih. Tapi saat ini memang masih digunakan oleh PT Pos untuk gudang surat mereka yang dari luar negeri ya. Oke, berarti perjalanan Post Blok itu memang sangat panjang ya, dimulai terinspirasi dari M Block itu sendiri. Kemudian karena ini sebenarnya kan gedung bersejarah nih, daripada terbengkalai, tidak terawat, kosong, akhirnya dimanfaatkan untuk menjadi ruang kreatif. Seperti itu, memang sangat menarik. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan nih Mas, Post Blok ini kan juga menjadi wadah nih untuk masyarakat mengembangkan usahanya, kemudian melibatkan UMKM, kemudian ada penampilan seni musik, kemudian budaya dan hal-hal seperti itu. Nah, ini bisa dijelaskan nggak kenapa sih akhirnya ruang kreatif ini juga akhirnya mengundang para UMKM dan juga seni budaya seperti itu? Sebenarnya DNA-nya Post Blok itu sama dengan M Block, karena kan masih satu keluarga ya. Bapak ibunya sama, tapi kakaknya di sana di selatan. Nah, ini Post Blok adiknya. Jadi secara struktur DNA memang sama. Di M Block itu seluruh usahanya UMKM. Jadi kita nggak ada yang brand terkenal, brand besar gitu ya. Misalnya katakanlah seperti yang kita tahu ada di mall gitu. Tapi kalau yang di M Block itu pasti usaha-usaha UMKM kecil, tapi memang kita kurasi dari sisi brand, dari sisi bisnis, income-nya gitu ya, dari kuliner. Karena di sana ada kuliner, ada komik, terus ada juga fashion, ada craft, kria ya, ada juga di situ record store, musik, dan restoran. Jadi banyak dari berbagai macam subsektor industri kreatif ada perwakilannya di situ. Nah, itu yang kemudian kita replikasi di Post Blok. Di Post Blok juga kita lihat tenan-tenannya di sini semua bukan tenan-tenan yang brand yang mungkin kita lihat di mall ya, tapi memang tenan-tenan yang UMKM. Batasannya adalah omsetnya mereka itu dalam setahun di bawah 5M. Oke, gitu. jadi memang Post Blok itu sama seperti M Block, berusaha untuk mengangkat usaha-usaha mikro. Betul, seperti itu mengangkat karena kan kita lihat hambatan dari UMKM itu dipandang sebelah mata. Iya. Gitu. Nggak punya brand, tidak terkenal kayak gitu. Padahal secara kualitas pasti bisa juga bersaing seperti karena itu. mereka mendengar image UMKM tuh kayak jelek gitu ya, terus perlu dibantu. Padahal enggak gitu. UMKM itu kan sebuah definisi yang sangat luas juga gitu. Kalau memang yang kita lakukan di sini adalah melakukan kurasi gitu. Jadi mereka ngirim proposal bisnis, kita pelajari, kita panggil, presentasi tuh di depan kita yang di Post Blok ini nih. Jadi kita bikin acara namanya Post Blok Tenant Hunt waktu itu. Oke, kalau kita lihat-lihat nih Mas Wendy, Post Blok itu kan sebagai ruang publik. Ini kan memberikan ruang kreatif juga, tempat menyediakan tempat untuk berkesenian, melakukan aktivitas budaya. Sedangkan ruang publik lainnya itu hanya sekedar hangout biasa, tetapi Post Blok itu membawa atmosfer lain seperti itu ya, kayak
Ya seperti yang saya sebutkan Ya, tadi. ada pameran kan? Iya, ada sekarang? pameran kayak gitu. Ada Nah, diskusi. kenapa sih apa sih tujuan dari Postblok itu sendiri? Iya, tujuannya sih yang pasti itu tadi ya. Kita mau para pelaku kreatif itu berkumpul di sini. Karena kita tahulah ini menjadi rahasia umum bahwa yang namanya sumber daya alam itu kan bukan sesuatu yang bisa diperbarui. Ya. Ini tidak bisa diperbarui, minyak, gas, dan mineral itu akan habis suatu saat. Tapi kalau kreativitas, ya, industri kreatif itu kan berdasarkan nalar ya, dan nalar dan juga kecendekiawanan lah, gitu. Ide, pemikiran, gagasan, gitu. Nah itu sesuatu yang bisa selamanya ada, gitu. Dan itu hasil dari pemikiran sang kreator. Nah itu yang kita harapkan berkembang nantinya. Ada yang musik, film, kemudian kuliner, ya. Di sini ada pertunjukan juga, gitu. Itu yang coba kita kembangkan nanti di M-Block dan di Postblok. Karena memang rencananya Postblok sendiri ini tidak hanya di Jakarta ini, tapi dengan PT Pos Indonesia kita udah tekan kontrak untuk di beberapa tempat. Ya, setelah ini ada di Surabaya, ada di Medan, dan rencananya juga mudah-mudahan di Bandung nanti. Gitu. Jadi itu yang memang udah kita sepakati ketika kita tekan kontrak dengan mereka nggak cuma satu tempat maunya. Karena PT Pos ini, PT Pos Properti itu memiliki ribuan gedung kantor pos yang seperti ini nih. Udah dari ratusan tahun lalu di berbagai kota-kota besar di Indonesia. Oke, berarti terlebih ini adalah gedung-gedung bersejarah yang gedung akan bersejarah, digunakan seperti itu ya. Gitu. Yang jadi posisinya sekarang juga memang di tempat-tempat strategis ya kalau di kota-kota tersebut. Jadi membuka ruang kreatif kepada masyarakat, betul, terkhusus anak-anak muda, tetapi tidak menanggalkan kesan sejarah itu betul, dari gedung yang kita betul. pakai. Karena tetap ada fungsi pos juga, kayak di sini kan tetap ya, ada kantor pos juga di situ, yang tetap melayani para konsumennya. Gitu. Nah, Postblok itu kan bisa dibilang ini kan aset negara nih, gedung yang kita pakai ini yang dipakai oleh Postblok itu kan aset negara, gedung bersejarah dari PT Pos. Nah, sekarang itu kan Postblok mengakomodir UMKM seperti itu. Kira-kira apa sih tujuan untuk mengakomodir itu semua seperti itu? Ya, kalau tujuannya sih simpel ya. Kita percaya bahwa brand-brand lokal ya, atau kita sebutnya jenama ya. Jenama lokal ini bisa berkembang, membesar dan bisa menjadi waralaba yang juga di kemudian hari bisa kita ekspor ke luar negeri gitu. Karena itu yang menjadi dasar pemikiran kita bahwa usaha-usaha kreatif ini harus diakomodasi asal dengan kurasi yang tepat ya, dengan pembinaan yang tepat, pemberdayaan yang tepat, bisa kok berkembang gitu ya. Seperti tenan sebelah kita itu kan dulunya gerai kopi kecil-kecilan di Amerika. Gitu ya, tapi kemudian berkembang besar setelah puluhan tahun kemudian dan akhirnya bisa mendunia gitu. Nah, kenapa kita nggak bisa mengembangkan brand lokal kita seperti itu? Itu sih tujuannya. Nah, ngomong-ngomong soal UMKM apa saja yang ada di Postblok dan gimana sih Postblok itu memilih atau mengkurasi UMKM yang bisa untuk mendirikan tenan di sini? Ya, ini pertanyaan bagus. Jadi sebelumnya tadi udah sempat saya ceritain bahwa di bulan April atau Mei kemarin kita membuka yang namanya Postblok Tenan Han. Jadi Postblok Tenan Han itu memang program yang kita luncurkan untuk menampung aspirasi bisnis dari para startup gitu ya. UMKM startup ini yang rata-rata mungkin bisa jadi baru punya cabang 1 atau cabang 2 gitu. Nah, yang kita buka kemarin selama 1 bulan itu masuk ada 110 proposal bisnis. Karena kita mewajibkan mereka untuk mengirimkan proposal bisnis dan di situ nanti akan ada narasi, terus karakter brand, potensial income, produknya, servicesnya apa aja di situ. Nah, kita pelajari di situ dan kita minta presentasi. Jadi yang terpilih kemarin ada sekitar 40 calon tenan yang kita presentasi. Kita waktu itu presentasi di M-Block. Jadi mereka datang mempresentasikan bisnis mereka dan meyakinkan kita nih, para pengelola
Karena konsepnya memang di M Block maupun di Post Block itu tidak nyewa. Ini mereka semua tenan di sini nggak ada yang nyewa. Oh, nggak ada yang nyewa? Nggak ada yang nyewa. Berbeda dengan mall. Oke. Jadi kita sistemnya bagi hasil, revenue sharing. Jadi masing-masing tenan yang ada di sini itu mereka pitch ke kita bahwa kalau kami buka di sini, ini akan potensial karena produk kami banyak yang suka, terus banyak yang cari untuk makan atau minum atau koleksi gitu. Nah itu yang kemudian menjadi minat ya, menjadi minat mereka. Berarti Post Blok ini sebenarnya sangat memberdayakan UMKM itu sendiri ya? Betul. Karena gitu. tidak ada harga sewa, tetapi ada. bagi hasil gitu. Betul, Jadi, bagi hasil, tapi iya. tetap ada benchmark ya. Oh, ada benchmark. Ada target yang mereka harus capai dalam 1 bulan untuk mereka bisa tetap berusaha di sini. Karena kalau misalnya nggak achieve target, ya kita pasti nanti rugi juga gitu. Karena kan biaya overhead ya, maintenance, kebersihan, keamanan, listrik itu tetap keluar gitu. Tapi kita usahakan mereka mencapai target misalnya dalam 1 bulan berapa ratus juta gitu untuk bisa tercapai dari bisnis mereka di sini. Kalau tidak tercapai, ya nanti akan ada minimum fee yang juga harus dibayarkan. Nah, minimum itu yang akan digunakan untuk maintenance dan perawatan segala macam di sini. Oke, tadi balik lagi ke Post Blok nih, ngomong-ngomong soal Post Blok. Post Blok itu kan berarti kita mengalihfungsikan serta mengelola aset negara, yaitu gedung PT Betul. Pos itu sendiri. Nah, sekarang dialihfungsikan dan menjadi kolaborasi, menjadi ruang kreatif untuk kaula muda. Ini kan sangat luar biasa. Nah, bagaimana sih ide gagasan itu muncul seperti itu? Kalau ide gagasan munculnya dulu waktu itu memang tahun 2019 ya, sekitar bulan Januari lah. Itu ada Pak Handoko ya, Hendro Yono, ada saya sama Bung Glenn, bertiga. Awalnya malah sebenarnya proyek pertama kita bukan di M Block atau di Post Block ini, tapi di Solo, Lokananta. Lokananta. Studio Lokananta itu. Tadinya mau kita create sebagai tempat seperti ini. Cuma setelah kita meeting dan sebagainya waktu itu tertunda. Nggak jadilah proyek itu gitu. Jadi akhirnya di 2018 akhir itu rencana untuk mengalihfungsikan Lokananta di Solo itu batal. Nah, akhirnya kita dapat tawaran di Blok M ya, di M Block itu sendiri. Nah, kondisi yang serba kekurangan di Jakarta itu membuat kita melihat gitu tempat-tempat yang bisa talenta lokal, usaha lokal memberdayakan diri mereka tuh atau tampil perform gitu depan publik tuh sedikit. Karena basic saya dulu jurnalis musik ya. Jadi saya ngelihat kurang banget nih venue musik buat musisi-musisi. Nah, akhirnya kita buat di M Block itu ada venue musik kapasitas 500 orang yang kita undang kebanyakan band-band lokal untuk tampil dan perform di sana. Jadi memang tujuannya tadi sesederhana itu, karena kita melihat tempat-tempat konser atau tempat-tempat yang memberdayakan jenama lokal tuh masih sangat sedikit di Jakarta. Kalaupun ada pasti letaknya nggak seksi gitu ya, di ujung, nggak menarik gitu ya, nggak keren lah bisa dibilang gitu. Nah kita coba meng-create sesuatu yang punya nilai lebih gitu, bahwa UMKM bisa keren gitu, band-band lokal juga bisa keren. Akhirnya kita bentuklah M Block dan Post Block ini. Ini kan berarti M Block dan Post Block itu sebagai wadah nih untuk talenta-talenta muda berkreativitas. Nah, beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi itu kan telah melakukan groundbreaking ya, groundbreaking Youth Kreatif Papua gitu sebagai pusat pengembangan talenta-talenta saudara-saudara kita yang ada di Papua seperti itu. Nah, menurut Mas Wendy adanya groundbreaking seperti itu gimana sih, Mas? Iya bagus ya, akhirnya pemerintah sadar gitu bahwa tempat-tempat yang bisa menampung kreativitas anak-anak muda itu penting gitu. Karena terus terang saya di tahun 2018 waktu itu ya sempat bertemu langsung dengan Presiden Jokowi dan menyampaikan hasil konferensi musik Indonesia waktu itu. Dan di depan beliau saya bilang
eh, waktu ada konferensi musik di Ambon waktu itu, salah seorang menteri beliau ya, Bu Sri Mulyani, itu bilang bahwa nanti pemerintah akan coba memfasilitasi membangun gedung-gedung konser di kota-kota besar di Indonesia dengan menggunakan APBN atau APBD. Nah waktu itu saya nanya ke Presiden langsung, Pak udah dengar belum kabarnya Bu Sri Mulyani waktu itu ngomong nih di Ambon, dia mau bikin gedung-gedung pertunjukan ini nih, dia udah laporan belum? Terus si Pak Jokowi bilang, wah saya baru denger nih katanya, belum tahu. Wah berarti nggak disampaikan nih gitu. Akhirnya saya bilang ke dia, itu janjinya tuh Pak gitu. Dan akhirnya makanya ketika mendengar Di Papua dia ada. bikin Papua Creative Hub ini, wah akhirnya direalisasikan juga nih gitu, walaupun tertunda karena ada pandemi ya 2 tahunan gitu, jadi nggak masalah sih. Akhirnya pemerintah kita sadar bahwa kualitas talenta Indonesia itu sangat bagus sebenarnya, tapi mereka kurang dapat fasilitas, kurang memiliki infrastruktur, kurang difasilitasi. Nah, berarti kan dengan adanya groundbreaking Youth Creative Papua itu kan sekarang pemerintah sudah mulai nih memfasilitasi Betul. infrastruktur, tempat-tempat untuk ruang kreatif seperti itu. Nah, sekarang harapan Mas Wendy tentang ruang publik kreatif di Indonesia, khususnya untuk masyarakat dan anak muda, agar bisa memanfaatkan ruang publik itu gimana, Mas? Kalau saya sih mudah-mudahan bukan cuma lip service, Iya. itu ya intinya. Karena sebenarnya emang harus diwujudkan gitu. Jangan menjadi komoditas politik lagi gitu. Iya. Karena dibikinnya di Papua mungkin ya, karena kita melihat Papua sering mengalami diskriminasi dari pusat, akhirnya dibuatin seperti itu gitu. Semoga nggak kayak gitu, tapi memang benar-benar kualitas SDM Papua ya dari segala bidang itu ya, dari nggak cuma dari musik ya, olahraga gitu ya, kemudian brand di sana, dari sisi SDM cendekiawannya juga bisa benar-benar diperhatikan di Papua. Karena saya melihat bahwa memang hal ini menjadi yang paling utama nih, membangun SDM, membangun infrastruktur di bidang seni budaya itu menjadi hal yang utama bagi kita untuk bisa meneruskan cita-cita Bung Karno dulu berdikari ya, berdiri di atas kaki sendiri. Jadi kita nggak terjajah lagi oleh brand-brand asing gitu, yang terbang kan. Itu mereka kan buka usaha di sini semua kapitalnya terbang ke luar negeri. Iya. Ya, tapi kalau yang usaha-usaha lokal ya kita mengembangkan di dalam negeri. Kita nggak cuma kedatangan K-pop ya. Orang kan di sini tergila-gila sama K-pop gitu. Apa sih bagusnya? Gitu. Nggak ada gitu. Band-band lokal, artis lokal kita lebih bagus di sini. Tapi silau gitu. K-pop kan niru Amerika juga. Iya. Semua itu dari Amerika Serikat gitu ya. Kenapa nggak kita mengembangkan sendiri dengan apa yang kita miliki, bakat-bakatnya gitu. Kita punya potensi seperti itu ya. Potensi besar, tapi kita silau dengan yang ada di luar gitu. Mungkin kemasannya bagus. Jadi kita harus pelajari bagaimana K-pop bisa menjadi ekspor budaya yang berhasil di pentas internasional. Itu yang harus dipelajarin gitu. Nah, sekarang kan udah ada nih ruang-ruang publik kreatif kayak gini. Gimana sih harapan Mas Wendy ini untuk anak muda agar bisa memanfaatkan ruang kreatif ini sebijak mungkin lebih mengembangkan talentanya, bakatnya, karena mengingat potensi kita juga besar Gede seperti banget. itu. Ya. Kita 270 juta lebih. Iya. Sabang sampai Merauke gitu. Mungkin agak mirip dengan Amerika lah. Amerika kan 300-an juta ya. Dengan lahan luas juga yang besar, tapi mereka kan daratan, kita kepulauan gitu. Jadi potensi untuk menjadi negara besar yang karena seni budaya tuh kuatnya kencang banget gitu. Dan ini bukan sesuatu yang muluk-muluk sih. Kalau memang dikembangkan dengan master plan, dengan grand design yang tepat, kita bisa jadi negeri superpower juga, bisa kayak Cina, bisa kayak India gitu ya, bisa kayak Amerika gitu. Nah kalau saya sih sebenarnya dengan teman-teman yang di Radar Ruang Riang ini ya melakukan kontribusi sekecil aja gitu ya. Kayak misalnya kita membuat sirkuit kreatif ini, karena kan tempat kayak M Block, Post Block ini nggak cuma akan ada di Jakarta nanti, tapi akan direplikasi juga. Kita buka di Jogja,
namanya JNM Block. JNM Block. Ya, kita kerjasama bukan dengan BUMN tapi kerjasama dengan yayasan yang mengelola Jogja National Museum di sana. Nah, itu collab di sana. Karakternya di sana seni rupa karena dulu bekas kampus ISI. Nah, setelah di Jogja kita melebar lagi ke Surabaya. Dari Surabaya ini baru aja dapat kabar Padang juga nanti ada bekas pabrik seng di dekat bandara lamanya Padang. Itu juga rencananya akan kita olah. Jadi memang kita membuat sirkuitnya dulu nih. Sirkuit kreatif dari berbagai macam kota ya, dan daerah. Nanti rencananya memang kalau udah terjaring ya, ada satu sirkuitnya itu kita akan bikin tour. Jadi ada tour di Jakarta, di Jogja, di Surabaya, kemudian ke Medan, ke Padang. Gitu. Jadi harapannya ruang kreatif ini nggak hanya berpusat di Pulau Jawa, tetapi Betul. bisa merata ke seluruh Indonesia seperti itu ya. Ke ya paling nggak seluruh Indonesia dulu lah ya, ke Jawa dan Sumatera. Oke. Karena udah ada rencananya memang di dua pulau ini pulau ya. itu dulu. Gitu. Oke, terima kasih nih Mas Wendy udah memberikan informasi yang banyak tentang Postblok. Semoga ke depan akan muncul nih ruang-ruang publik kreatif seperti Postblok yang mengakomodir talenta-talenta anak muda dan juga UMKM-UMKM yang ada di Indonesia seperti itu. Sama-sama Mbak Lisa, terima kasih banyak udah main di sini. Saya Lisa Elvena dari Cemara 19 Channel. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share YouTube Cemara 19 Channel. Cemara 19 Channel hanya untuk orang-orang yang ingin maju dan hidup damai. Terima kasih ya Mas. Sama-sama, terima kasih.